Bayangin ya, seorang anak laki-laki yang sudah belajar bertahun-tahun buat jadi pastor. Malam Natal yang harusnya jadi malam penuh sukacita, justru berubah jadi malam paling mengejutkan dalam hidupnya. Ibunya sendiri, wanita Katolik taat yang paling ia cintai, malah bersyahadat tepat di malam Natal. Di depan keluarganya, di depan dia yang calon pastor. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dan menyentuh hati. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan kisah ini, tulis komentar kalian di bawah, dan pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menggetarkan hati lainnya. Yuk, sama-sama kita tulis sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah. Dan tulis juga ya, kalian nonton video ini dari kota mana. Biar kita bisa saling sapa di kolom komentar. Namanya Andre. Bukan nama sebenarnya, tapi cukup untuk mewakili sosok nyata yang pernah mengalami pergolakan batin luar biasa dalam hidupnya. Andre lahir dan tumbuh besar di keluarga Katolik yang sangat taat. Setiap minggu pagi, keluarganya tak pernah absen ke gereja. Bahkan sejak kecil, Andre sudah terbiasa melayani misa, berdiri di altar, dan mengikuti berbagai kegiatan gereja seperti pelayanan sosial dan retret rohani. Andre adalah anak tunggal. Ia sangat dekat dengan ibunya, seorang wanita parubaya yang selalu tersenyum dan dikenal ramah oleh warga sekitar. Ibu Andre, sebut saja Bu Maria, adalah figur ibu Katolik sejati. Ia aktif dalam kegiatan gereja, ikut koor, menghadiri kelas Alkitab, bahkan dipercaya memimpin kelompok doa di lingkungan tempat tinggal mereka. Sejak kecil, Andre menganggap ibunya sebagai panutan dalam hal iman. Ia melihat bagaimana ibunya selalu berdoa sebelum tidur, mengajaknya membaca Injil bersama, dan tak pernah lupa mengucap syukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Karena pengaruh kuat dari sang ibu, Andre pun tumbuh menjadi anak yang religius dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan. Waktu berjalan. Saat Andre beranjak remaja, ada satu keputusan besar yang membuat keluarganya sangat bangga. Andre ingin menjadi pastor. Ya, bukan hanya jemaat biasa, tapi ia ingin mengabdikan hidupnya sepenuhnya pada gereja dan Tuhan. Keputusan itu tak datang tiba-tiba. Sejak SMP, Andre sudah merasa panggilan hidupnya ada di dunia pelayanan. Ia merasa damai ketika berada di gereja. Ia merasa hidupnya berarti ketika membantu umat, ketika memimpin doa, ketika melihat orang lain mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan yang ia sampaikan. Ibunya menangis haru saat pertama kali Andre menyampaikan keinginannya. "Mama bangga banget sama kamu, nak. Tuhan pasti senang melihat anak muda seperti kamu yang mau mengabdi sepenuh hati," kata Bu Maria sambil memeluknya erat. Andre pun masuk ke seminari, yaitu sekolah khusus untuk mendidik calon pastor. Di sana, ia belajar tentang teologi, liturgi, sejarah gereja, dan berbagai ilmu lainnya. Ia hidup disiplin, bangun pagi untuk misa, belajar hingga larut malam, dan ikut retret ke berbagai kota. Hidup Andre sangat teratur, penuh semangat, dan ia merasa makin dekat dengan Tuhan. Setiap kali pulang ke rumah saat libur, Andre disambut hangat oleh ibunya. Mereka sering berdiskusi soal iman, soal gereja, dan soal kehidupan. Bu Maria selalu menyiapkan makanan kesukaan Andre, menanyakan kabarnya, dan mendengarkan cerita-cerita Andre dari seminari dengan penuh antusias. Hubungan mereka sangat akrab, penuh cinta, dan saling menguatkan. Namun, entah kenapa, semuanya mulai berubah secara perlahan. Bukan perubahan besar yang langsung terasa, tapi hal-hal kecil yang semula dianggap biasa, ternyata adalah pertanda. Suatu hari, Andre pulang liburan dari seminari dan memperhatikan bahwa ibunya tidak lagi aktif ke gereja. "Mama lagi nggak enak badan," begitu jawab ibunya saat ditanya. Tapi ketika minggu-minggu berikutnya hal itu terulang, Andre mulai bertanya-tanya. Ibunya juga tampak lebih sering menyendiri. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku yang tak biasa. Sampulnya polos, tak ada gambar salib atau tanda khas agama Katolik. Andre curiga, tapi mencoba untuk tidak berpikiran buruk. Ia hanya berprasangka mungkin ibunya sedang membaca novel atau buku motivasi. Namun perubahan itu makin terasa. Ibunya jarang ikut kelompok doa,
tidak lagi membahas kisah-kisah Injil bersama Andre, dan bahkan mulai terlihat diam ketika Andre mengajak berdiskusi soal pelayanan. "Mama lagi banyak yang dipikirin, Nak," jawabnya singkat sambil tersenyum tipis. Andre berusaha memahami. Ia tahu bahwa usia ibunya mulai menua, mungkin ada rasa lelah, atau mungkin ada hal lain yang tak ia pahami. Tapi yang membuat Andre makin resah adalah ketika ia mendapati ibunya menonton video-video ceramah dari YouTube. Bukan ceramah gereja, tapi ceramah dari ustadz. Andre hanya melihat sekilas, tapi itu cukup membuat dadanya sesak. Malam harinya, Andre memberanikan diri bertanya, Mama kenapa? Kenapa akhir-akhir ini nggak seperti biasanya? Mama baca buku apa? Dan kenapa nonton video ustadz segala?" Ibunya diam, lalu menatap Andre dengan lembut. "Nggak apa-apa, Nak. Mama cuma lagi cari ketenangan." "Tapi kenapa dari ustadz? Mama masih percaya sama Yesus, kan?" tanya Andre dengan nada khawatir. Bu Maria tersenyum, tapi tak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, "Kadang, untuk benar-benar menemukan cahaya, kita harus melewati gelapnya kebingungan dulu, Nak." Jawaban itu tak menjawab rasa penasaran Andre. Justru menambah ketakutan dalam dirinya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia terlalu takut untuk menggalinya lebih dalam. Ia memilih untuk percaya bahwa ini hanya fase sementara. Bahwa ibunya sedang bingung, dan akan kembali seperti semula. Tapi kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Hari-hari berikutnya, Andre makin jarang melihat ibunya berdoa dengan cara Katolik. Tak ada lagi tanda salib sebelum makan, tak ada lagi doa rosario yang dulu rutin dilakukan bersama. Andre melihat ibunya lebih sering tersenyum saat duduk di sajadah kecil yang diletakkan diam-diam di sudut kamar. Andre mulai merasa asing di rumah sendiri. Ia tak berani bertanya lebih jauh, tapi perasaannya berkecamuk. Ia takut kehilangan ibunya, bukan secara fisik, tapi secara iman. Karena bagi Andre, iman adalah segalanya. Dan ia tak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika ibunya, satu-satunya orang yang mendukung hidup rohaninya, tiba-tiba memilih jalan berbeda. Namun, semuanya mencapai puncaknya di malam Natal. Waktu terus berjalan, dan malam itu akhirnya datang, malam Natal. Suasana rumah Andre begitu hangat. Lampu berwarna-warni menghiasi ruang tamu, pohon Natal berdiri megah di sudut ruangan, dan aroma masakan khas perayaan sudah memenuhi dapur sejak sore. Andre pulang dari seminari dengan hati penuh semangat, karena inilah momen yang selalu ia nantikan. Merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama keluarganya, terutama dengan sang ibu. Ia tidak ingin mengingat perubahan-perubahan aneh yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ia memilih untuk berpikir positif. Mungkin Mama akan kembali seperti dulu, pikirnya. Apalagi malam ini spesial. Andre bahkan sudah menyiapkan doa pembukaan Natal keluarga, sesuatu yang biasanya dibacakan oleh ibunya. Sore menjelang malam, Andre mengenakan pakaian terbaiknya. Jas gelap dengan dasi merah, penampilan yang mencerminkan hormat dan penghormatan terhadap malam suci ini. Ia melihat ibunya juga telah bersiap. Bu Maria memakai pakaian sederhana, namun tidak seperti biasanya. Ia tak memakai salib di lehernya. Andre merasa aneh, tapi mencoba mengabaikan. Keluarga mulai berkumpul. Ada paman, bibi, sepupu-sepupu Andre, semuanya hadir untuk malam penuh sukacita ini. Lilin Natal dinyalakan satu persatu. Lagu-lagu pujian bergema dari speaker kecil di sudut ruangan. Semua tampak begitu indah, sampai akhirnya momen doa dimulai. Andre berdiri di tengah ruangan. Ia membuka Alkitab, menghela napas, dan memulai doa dengan suara tenang dan penuh penghayatan. Bapa kami yang di surga, pada malam yang penuh kasih ini, kami berkumpul untuk merayakan kelahiran putra MU yang kudus. Berikan damai bagi kami semua. Semua menunduk, khusyuk mendengarkan. Tapi tiba-tiba, di tengah suasana yang sakral itu, Bu Maria berdiri perlahan. Awalnya Andre mengira ibunya ingin mengambil sesuatu. Tapi langkahnya justru mengarah ke tengah ruangan, ke tempat Andre berdiri. Semua mata kini tertuju pada Bu Maria. Ia memegang sebuah lembaran kertas kecil yang tampaknya sudah disiapkan sejak lama. Nadanya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tapi wajahnya begitu tenang. Andre memandang ibunya dengan bingung.
"Ma," bisiknya. Tapi ibunya tak menjawab. Ia justru menatap seluruh anggota keluarga dan berkata dengan suara yang pelan tapi jelas, "Maafkan Mama, tapi malam ini, Mama ingin mengucapkan 2 kalimat yang telah mengubah hidup Mama." Ruangan mendadak hening. Tak ada yang bergerak. Bahkan musik latar berhenti diputar. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Bu Maria mulai melafalkan 2 kalimat yang sama sekali tak pernah Andre sangka akan keluar dari mulut ibunya. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Seketika, dunia Andre runtuh. Ia merasa seperti tersambar petir. Dadanya sesak. Telinganya berdenging. Mulutnya terbuka tapi tak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, beberapa anggota keluarga langsung menangis. Beberapa lainnya hanya menatap tak percaya. Andre berdiri kaku, tubuhnya gemetar. "Ma, apa yang Mama lakukan?" tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Bu Maria menatap Andre dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, Nak, tapi ini keputusan Mama. Mama sudah belajar, sudah mencari, dan Mama yakin, ini jalan yang benar." Andre tak bisa menerima. Ia melangkah mundur, memegangi kepalanya. Dunia seperti terbalik. Natal, malam suci yang seharusnya jadi perayaan kelahiran Yesus, malah berubah jadi malam di mana ibunya masuk Islam. Ia merasa marah. Ia merasa kecewa. Ia merasa dikhianati. Dalam pikirannya, semua terasa kacau. Kenapa Mama lakukan ini? Di malam Natal? Di depan keluarga? "Apa Mama sengaja ingin menghancurkan iman aku?" teriaknya dalam hati, walau bibirnya masih terkunci. Beberapa anggota keluarga mencoba menenangkan Andre. Tapi ia sudah tak bisa berpikir jernih. Ia berlari keluar rumah, menendang pintu, dan duduk di pinggir jalan. Udara malam terasa dingin, tapi pikirannya jauh lebih beku. Ia menangis. Air matanya jatuh begitu saja. Ia bukan menangis karena ibunya pindah agama, tapi karena ia merasa kehilangan sosok yang menjadi pondasi hidupnya. Selama ini, ibunya adalah tiang doanya. Sosok yang ia percaya paling setia kepada Tuhan. Tapi sekarang, ia bahkan tak tahu lagi siapa ibunya sebenarnya. Malam itu, Andre tidak kembali ke rumah. Ia menginap di rumah pamannya. Ia butuh waktu sendiri. Butuh ruang untuk berpikir. Tapi sayangnya, yang muncul bukan ketenangan, melainkan kebingungan dan amarah. Bagaimana mungkin Mama memilih Islam? Setelah puluhan tahun hidup dalam iman Katolik, setelah semua pelayanan dan doa, kenapa Mama meninggalkan semuanya? Pikir Andre berulang-ulang. Hari-hari setelah malam Natal itu menjadi masa yang paling berat dalam hidup Andre. Ia tidak mengangkat telepon dari ibunya. Tidak membalas pesan. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk berhenti dari seminari, karena merasa imannya sendiri terguncang hebat. Para pengajar di seminari pun mulai memperhatikan perubahan sikap Andre. Ia jadi murung, sering menyendiri, dan kehilangan semangat. Tapi Andre tak pernah menceritakan apa yang terjadi. Ia terlalu malu. Ia takut dianggap gagal. Ia takut dijauhi karena ibunya kini seorang mualaf. Namun waktu terus berjalan. Dan pada suatu sore yang sunyi, Andre duduk di kapel kecil seminari. Ia mencoba berdoa, tapi kata-kata tak keluar. Dalam keheningan itu, ia hanya bisa menangis. Ia merindukan ibunya. Ia merindukan jawaban. Dan dari keputusasaan itu, satu pertanyaan muncul dalam benaknya. Apa yang sebenarnya Mama rasakan sampai rela melakukan ini semua? Pertanyaan itulah yang menjadi titik balik. Dari rasa benci dan marah, perlahan-lahan muncul rasa penasaran. Ia mulai membuka kembali pesan-pesan ibunya. Salah satu pesan itu berisi tautan video ceramah dari seorang ustadz yang menjelaskan tentang konsep tauhid. Andre ragu. Tapi entah kenapa, ia klik juga link itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andre mendengarkan ceramah Islam dari awal sampai akhir. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah Andre lupakan. Dengan tangan gemetar dan dada berdebar, ia menatap layar ponselnya yang menampilkan video ceramah seorang ustadz. Di pikirannya berkecamuk pertanyaan, kenapa Mama memilih ini? Apa yang Mama lihat yang aku tidak lihat? Dengan penuh ragu, ia akhirnya menekan tombol play.
Suara lembut sang ustadz memenuhi ruangannya. Pembahasannya tidak menyerang agama lain. Tidak juga fanatik buta. Justru, yang Andre dengar adalah ajakan untuk merenung, tentang hakikat hidup, tentang penciptaan, dan tentang satu hal yang membuat Andre terdiam, tauhid. Konsep keesaan Tuhan yang disampaikan secara logis, rasional, tapi tetap mengandung kedalaman spiritual yang membuat hati tersentuh. Andre tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, ia merasa marah karena ini seperti mengkhianati ajaran yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa menolak bahwa ada sesuatu yang berbeda dari ceramah itu. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar, seolah-olah dia sedang diberi jalan keluar dari kebingungan yang menyesakkan dada. Hari-hari berikutnya, Andre mulai mencari tahu lebih dalam. Ia tidak langsung pergi ke masjid, tidak langsung bertanya ke ustadz. Ia memilih cara yang paling aman baginya. Diam-diam menonton video, membaca buku-buku perbandingan agama, dan menyimak kisah para mualaf lainnya. Anehnya, ia merasa tidak sendiri. Banyak orang dari latar belakang yang sama seperti dirinya yang akhirnya menemukan jalan menuju Islam, dan mereka semua memulai dari satu titik, pencarian jujur. Semakin dalam Andre menggali, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh. Ia mulai memahami alasan mengapa ibunya memilih jalan ini. Ibunya tidak sekadar berpindah keyakinan, tapi telah menemukan sesuatu yang selama ini dia cari, ketenangan, kejelasan, kebenaran. Namun, perjalanan Andre bukan tanpa rintangan. Ia masih berstatus sebagai calon pastor. Ia punya tanggung jawab terhadap gereja, terhadap para pendeta yang mendidiknya, terhadap umat yang menaruh harapan padanya. Ia juga diliputi ketakutan. Bagaimana pandangan orang-orang jika tahu bahwa anak seminari bahkan mempertanyakan imannya sendiri? Saat sedang dilanda dilema itulah, Andre akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah dan berbicara langsung dengan ibunya. Malam itu, hujan turun pelan. Andre masuk ke rumah dengan langkah pelan. Di ruang tamu, ia melihat ibunya sedang membaca Al-Quran terjemahan. Wajahnya terlihat damai, seperti tidak ada beban apapun. "Ibu," panggil Andre pelan. Bu Maria menoleh. Ia langsung berdiri dan memeluk anaknya erat. Mereka terdiam cukup lama. Pelukan itu terasa berbeda. Bukan sekadar rindu, tapi juga penuh penyesalan dan kasih sayang yang tak terucap. "Aku bingung, Ma," suara Andre pecah. "Aku marah, aku kecewa, tapi aku juga penasaran. Kenapa Mama memilih Islam?" Bu Maria tersenyum. Ia duduk, menepuk sisi kursi agar Andre duduk di sampingnya. "Nak, Mama tahu ini mengejutkan kamu. Tapi Mama tidak pernah ingin menyakiti kamu. Mama tidak pindah karena kecewa dengan gereja. Mama pindah karena Mama merasa dipanggil oleh Tuhan Yang Esa." Andre menatap ibunya dengan mata basah. Dulu Mama sering berdoa di malam hari, minta supaya Tuhan tunjukkan jalan yang paling benar. Bukan karena Mama ragu pada Yesus, tapi karena Mama merasa ada yang belum utuh. Dan suatu malam, Mama mendengar adzan, dan Mama menangis. Tanpa tahu artinya, hati Mama bergetar. Sejak saat itu Mama mulai mencari tahu, dan semua jawaban yang Mama cari selama ini, justru Mama temukan dalam Islam. Andre diam. Air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan. "Kenapa Mama nggak bilang dari awal?" tanyanya. "Karena Mama tahu kamu belum siap. Karena Mama tahu kamu akan terluka. Tapi malam Natal itu, Mama hanya ingin jujur. Kalau Mama menunda, kamu akan tahu juga pada akhirnya. Dan Mama ingin kamu tahu bahwa walau Mama Muslim sekarang, kasih Mama ke kamu nggak pernah berubah." Malam itu, untuk pertama kalinya, Andre melihat wajah ibunya dengan pandangan berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pengkhianat iman, tapi sebagai manusia yang sedang mengejar kebenaran, yang berani memilih jalan berbeda demi kejujuran hati, meski harus kehilangan banyak hal. Setelah malam itu, Andre mulai berubah. Ia tidak lagi menghindari obrolan soal agama dengan ibunya. Bahkan, ia mulai mengajukan pertanyaan, dari yang paling dasar seperti, siapa Allah dalam Islam, hingga, kenapa Muslim tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Bu Maria tidak menjawab semuanya sendiri. Ia mengenalkan Andre pada seorang ustadz yang dulu membimbingnya saat belajar Islam. Ustadz itu tidak menghakimi Andre. Ia tidak memaksa,
tidak mendesak. Ia hanya membuka ruang dialog, dengan nada yang tenang dan penuh hikmah. Dan dari sinilah perjalanan Andre sebagai pencari kebenaran benar-benar dimulai. Ia mulai belajar dari nol. Tentang makna syahadat, tentang nabi-nabi, tentang Al-Quran, bahkan tentang Yesus dalam Islam, yang ternyata tetap dimuliakan, tapi dalam konteks yang berbeda. Hati Andre semakin gelisah, tapi bukan karena takut. Gelisah karena semua yang ia dengar masuk akal. Semua yang ia pelajari justru terasa lebih jernih dan lugas. Ia tidak lagi merasa bertabrakan dengan logika, seperti dulu saat ia mencoba memahami konsep Trinitas. Bulan demi bulan berlalu. Andre makin dekat dengan ibunya, dan makin dekat dengan Islam. Ia belum siap mengambil keputusan besar, tapi hatinya sudah tidak sama. Ia mulai merasakan kedamaian saat mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ia merasa tenang saat ikut mendengar adzan dari masjid dekat rumah. Sampai akhirnya, datanglah malam yang mirip seperti malam Natal, tapi kali ini di bulan Ramadan. Andre pulang ke rumah, dan ikut makan sahur bersama ibunya. Ia tidak lagi canggung, bahkan ikut menyiapkan hidangan. Saat azan subuh berkumandang, Andre duduk di ruang tamu dan menatap ibunya. "Ma, boleh aku ikut ke masjid?" tanyanya pelan. Mata Bu Maria berkaca-kaca. Ia mengangguk, tak sanggup bicara. Pagi itu, Andre ikut salat subuh di masjid untuk pertama kalinya. Ia berdiri di barisan belakang, memperhatikan gerakan salat dengan khusyuk. Hatinya bergetar hebat. Ia merasa pulang. Dan saat imam membaca ayat tentang cahaya dan petunjuk, Andre menangis. Dalam hati, ia tahu, ia sudah menemukan apa yang selama ini ia cari. Beberapa hari kemudian, Andre memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat yang dulu membuatnya syok. Tapi kali ini, keluar dari hatinya sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan malam itu, bukan malam Natal, tapi malam di mana cahaya benar-benar masuk ke dalam jiwanya. Subhanallah, begitulah hidayah bekerja. Kadang datang dari jalan yang paling tak terduga, bahkan melalui luka. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa hidayah Allah datang kepada siapa saja yang tulus mencarinya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.